Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi pada hari ini, hari Senin 18 Maret 2024. Saudara, kita akan disapa oleh firman Tuhan, dan kiranya firman ini memberkati kita. Firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-30. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Saudara yang kekasih, ayat ini dicatat oleh Paulus. Paulus memberitahukan kepada kita ada satu masa yang disebut dengan masa zaman kebodohan. Tentu kita bertanya, apakah itu zaman kebodohan? Saudara, zaman kebodohan adalah di mana standar kekudusan manusia itu belum normal. Bagi manusia hal biasa untuk kawin dan cerai. Hal biasa bagi manusia untuk poligami, bahkan melakukan seks bebas, bahkan melakukan dunia gemerlapan di mana-mana. Orang banyak melakukan penyembahan kepada berhala, termasuk ketika Paulus di sini bertemu dengan orang-orang Athena. Orang Athena adalah orang yang pintar. Banyak di sana ditemukan mahakarya daripada seni, baik seni terutama adalah seni pahat. Ada banyak kuil-kuil dijumpai oleh Paulus di Athena itu. Bahkan seks bebas sering dijumpai oleh Paulus. Artinya adalah Paulus melihat bahwa zaman kebodohan itu kaitannya kepada kehidupan moral yang sangat kritis, kehidupan moral yang tidak takut akan Tuhan, di mana manusia bebas melakukan apa saja, tidak ada norma-norma yang mengikat kehidupan manusia. Manusia tidak mengenal apa itu dosa, dan mereka tidak mau tahu dengan apa yang mereka lakukan. Karena itu, ketika Paulus melihat semuanya itu, maka dia bangkit dan dia memberitakan tentang suara pertobatan. Dia memberitakan tentang suatu zaman baru, yaitu zaman menikmati berkat keselamatan yang dianugerahkan Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Berkat keselamatan itu adalah, saudara, hidup di dalam pembaharuan. Berkat keselamatan itu adalah hidup di dalam takut akan Tuhan, datang menjumpai Tuhan, mengenal dosa, dosanya diampuni, dan bertobat. Dan hidup di dunia untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Itulah zaman baru yang sedang diberitakan oleh Paulus di tengah-tengah kehidupan Athena. Dan ayat ini juga bersuara untuk kita pada saat ini.
Karena itu saudara yang kekasih, kita sebagai umat Tuhan, kita sekarang sedang menikmati zaman baru itu. Kita jangan mundur lagi untuk hidup di zaman kebodohan. Tetapi zaman sekarang adalah zaman di mana kita menikmati menjalani anugerah Tuhan. Apakah anugerah Tuhan? Yaitu hidup di dalam merasakan, menikmati kasih karunia Allah. Menjalankan nilai-nilai kerajaan Allah. Apa itu nilai-nilai kerajaan Allah? Yaitu nilai kekudusan, yaitu nilai ketaatan, nilai takut akan Tuhan, nilai kedamaian, di mana keluarga menjadi satu relasi yang boleh menghargai satu dengan yang lain, di mana hubungan relasi di dalam keluarga baik suami istri maupun anak-anak memelihara kekudusan, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Di mana di tengah-tengah dunia ini manusia harus menghadirkan kerajaan Allah lewat saling mengampuni satu dengan yang lain, saling memaafkan satu dengan yang lain. Yang kuat menolong yang lemah, dan yang belum kenal akan Tuhan, maka orang yang mengenal akan Tuhan itu dapat memperkenalkan Tuhan kepada zaman kita pada saat ini, sehingga semakin bertambah orang yang menikmati kasih karunia dari Allah. Demikian indahnya kita yang hidup di zaman baru ini. Karena itu biarlah kita hidup di dalamnya. Paulus mau kita terus hidup maju. Paulus kita mau supaya kita hidup di mana kita hidup menurut aturan kerajaan Allah. Jauhlah daripada kehidupan kita pada zaman ini, hidup yang bebas dalam arti adalah melanggar aturan di mana-mana, tetapi hidup dengan keberanian, hidup dengan keikhlasan, melakukan norma-norma yang Tuhan sudah tetapkan kepada kita. Saya yakin tidak berat. Kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, maka kita dengan sukacita, maka kita dengan tulus hati, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela melakukan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah bumi ini. Barang siapa yang sudah berumah tangga, hiduplah dalam kekudusan di dalam rumah tangga. Barang siapa yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen dan percaya kepada Tuhan, mari hanya beribadah dan percaya kepada Tuhan saja. Tentu jangan ada Allah lain. Jangan ada orang ketika bermasalah pergi ke dukun, bertanya kepada dukun, bertanya kepada paranormal untuk tahu masa depan, untuk menyembuhkan penyakitnya, untuk dapat menolong dia dari kesusahan-kesusahannya. Saya yakin dan percaya ketika kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hidup kita adalah hidup zaman di mana kita mengalami kebaikan Tuhan, dari kebaikan satu kepada kebaikan yang lain. Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih, kami bersyukur mendapat anugerah baru dari Tuhan. Kami menikmati persekutuan dengan Tuhan yang begitu indah. Hidup tanpa dikejar-kejar oleh rasa bersalah, dikejar-kejar oleh rasa berdosa. Hidup yang dikuduskan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan buat kami pada saat ini yang memberitahukan tentang zaman, di mana inilah zamannya bagi kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah semakin banyak orang mencari Tuhan di muka bumi ini, mulai dari anak-anak hingga para lansia. Maka diberkatilah orang yang mencari Tuhan, maka orang-orang akan menemukan Tuhan sebagai Tuhan yang memberkati, Tuhan Juru Selamat yang telah menyediakan kehidupan yang kekal bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kalau ada yang berduka cita, Tuhan hibur. Anak-anak kami yang sedang mengecap pendidikan di sekolah manapun, Tuhan berikan roh hikmat, bijaksana dan takut akan Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh menyelesaikan studinya dengan baik. Berkati setiap rumah tangga anak-anak Tuhan, supaya menjaga, menghormati kekudusan di tengah-tengah rumah tangga. Ada banyak suami-suami yang takut akan Tuhan, ada banyak istri-istri yang taat kepada Tuhan dan patuh kepada suami, dan ada anak-anak juga yang takut kepada Tuhan dengan mentaati orang tua. Ini adalah zaman baru di mana zaman kami harus hidup di dalam keteraturan, kekudusan yang berasal dari Tuhan. Terimalah
doa syukur kami ya Allah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat kita beraktivitas dalam satu hari ini. Marilah kita berangkat dengan sukacita oleh karena firman Tuhan pada hari ini.